Besok ada sesuatu, tantangannya tidak mudah, ada yang mengganggu macam-macam sebut, ya Jabbar, ya Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya, atau sebut langsung namanya dengan kalimat yang dahsyat. Ada amalannya. Buka Quran surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Jadi kalau Anda sedang ada dalam pekerjaan, diganggu, bahkan ada ancaman, bahkan mungkin ada yang menyakiti, ada yang macam-macam, amalkan amalan ini. Amalkan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَوَاسْ وَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta zikrut tauhid, zikrullahil mubashir. Yang tadi saya sebutkan, sebut langsung kepada Allah, sebut namanya. La ilaha illa anta. Bukankah syahadat kita asyhadu an la ilaha? Nah, kalau Allahnya kita ganti dengan kalimat langsung mubashir, langsung kita hadirkan anta, engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Baik, lihat sini. Kalau dia, kata ganti ke berapa? 3. Kalau kamu, kata ganti ke berapa? 2. Sekarang lihat. Kalau disebutkan nama, menunjuk pada yang ketiga. Lihat sini. Asep. Orang nggak ada di sini. Asep, yang ketiga. Dia, ketiga. Tapi kalau orangnya dihadapkan ke kita, kamu ada di hadapan kita. Dalam ilmu balaghah, kalau Anda ingin menjadikan yang jauh menjadi dekat, walaupun tak nampak dalam pandangan, jadikan kata ganti ketiga kepada yang kedua. Seakan-akan lebih dekat jaraknya dengan kita, walaupun tak nampak dalam pandangan. Maka Nabi Yunus merubah bentuk ketiga kepada bentuk yang kedua. La ilaha illa anta. Kalau beliau katakan la ilaha illallah, jaraknya seakan-akan masih jauh. Allah. Tapi ketika didekatkan la ilaha illa anta, seakan-akan dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan dirinya diawasi walaupun dia tidak melihatnya. Itu yang disebut dengan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rumus Quran, kalau sedang dalam kesulitan yang sangat dalam, dekatkan Allah dekat mungkin dengan kita. Katakan ya Allah, engkau. La ilaha illa anta, zikrut tauhid. Ya Allah, udah sampai saat ini senantiasa menancapkan keyakinan dalam jiwaku bahwa engkaulah Rabbku, Tuhanku. Aku tidak menyembah yang lain. Aku hanya memuliakanmu. Engkau yang merawatku, engkau yang mengampuniku, engkau yang memberikan segala kebutuhan kepadaku, engkau menghidupkanku atau engkau wafatkan aku saat ini ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku lepaskan engkau dari sifat-sifat yang tidak baik. Dan aku mohon ampun kalau selama ini berbuat zalim dalam kehidupan kepadamu khususnya. Ketika kalimat itu Anda bacakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Pakai fastajabna. Kami akan jawab dengan cepat setiap permohonan yang dibutuhkan. Saya mau tanya, Nabi Yunus saat itu masuk ke perut ikan apa? Paus. Kalau masuk ke perut ikan paus, gelap atau terang? Sudah pernah masuk? Tahu Pak? Sesak atau lapang? Sesak. Ayo bayangin aja. Terus sempit atau luas? Sempit. Nabi Yunus masuk ke perut ikan paus. Tapi begitu ditolong oleh Allah, redaksi Al-Qur'annya bukan mengatakan kami keluarkan dia dari perut ikan paus, bukan. Kalimat Qur'annya fanajjaynahu minal ghammi. Ghammi. Apa itu ghammun? Ghammun bukan paus. Apa? Bukan paus. Ghammun itu asalnya awan gelap yang menutupi. Apa mendung yang menyelimuti. Kalau mendungnya itu bagus, menjaga dari sengatan matahari, disebut dengan ghamam. Ghamamun. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57, paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Kami jadikan awan-awan ini terlihat mendung padahal jadi payung yang melindungi. Ya, di dulu umat-umat Yahudi masa lalu gitu kan. Saking diinginkannya oleh Allah, kamu udah dekat dengan kulah. Jangan banyak maksiat, aku kirimkan banyak kenikmatan. Kalau jalan kemana-mana, panas terik dilindungi oleh awan. Supaya enak, tenang. Kalau pengen makanan, gak usah nyari kemana-mana, dekat. Tinggal ambil.
masih maksiat juga. Masih maksiat juga. Nah, ghamam. Tapi kalau awan gelapnya yang menutupi kita, seakan-akan bukan masalah melindungi dari sengatan, bukan. Tapi membuat kita itu serasa gelap dalam kehidupan. Persis seperti antum ingin mendapati hujan yang sangat lebat dengan kilat yang menyambar-nyambar. Bukankah awalnya ada gelap dulu? Gelap. Nah, saya tanya pada antum, kalau sedang merasaan seperti itu, lihat keluar gelap seperti mau hujan, ada halilintar. Perasaan hati antum gelisah tidak? Gelisah. Nah, gham itu bukan sekedar peristiwa alam, tapi juga menunjuk pada satu persoalan yang membuat keadaan kita gelap, sehingga susah bergerak. Ada orang yang mengalami sebuah kejadian, punya persoalan, walaupun tidak masuk ke perut ikan paus, tapi seakan-akan berada di dalamnya. Dia tidak masuk ke perut ikan paus, teman proyeknya diambil orang. Dia yang ikut tender, dia ikut segalanya, tiba-tiba proyek diambil orang. Begitu dia ambil, gelap rasanya. Mau melangkah susah, dada jadi sesak, pengen diinfus, datang ke rumah sakit. Udah nyiapin, mau lamar, siapkan kata-kata yang paling indah. Bahkan mau datang ke bapak mertua, kalimatnya dirangkai. Ilahilah sufir dausul ahla, walaku ala nari jahimi. Fabli bitobat wa waqti dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Duhai bapak mertua, aku bukanlah memang seorang ahli dari keluargamu yang seperti surga Firdaus ini, tapi aku nggak kuat kalau berpisah dengan putrimu seperti masuk ke dalam neraka jahanam. Aku yakin aku pun banyak kekurangan, maka aku yakin bapak-bapak yang bijak tutupi semua kekurangan aku ini. Bikin status. Ditulis. Dia siap-siap dirangkai semuanya. Begitu nyampe ke sana, keduluan dilamar orang. Tulang jas jadi acak adut, ya, penampilan berubah, kusut, lemas, makan gak mau, jalanan seperti gelap, padahal terang. Kamu kenapa? Hancur hatiku. Hancur. Wah, muncul lagu jadi macam-macam dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian, maaf ya, itu disebut gham namanya. Gham. Ada anak gham. Ada anak gagal ujian sampai gelap mata, gelap macam-macam, melangkah susah, gham namanya. Jadi indahnya begini, ini Nabi Yunus masuknya ke perut ikan paus. Tapi ketika mengamalkan amalan, oleh Quran dikatakan, siapa yang mengamalkan amalan ini kami bebaskan dari awan gelap yang menutupi. Tidak harus masuk ke perut ikan paus. Mungkin Anda punya persoalan yang rasanya seperti itu, sesak dadanya, gak enak hatinya, keadaan gak nyaman, seakan-akan berada dalam himpitan dan sebagainya. Amalkan amalan ini. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Apakah cuma Dzannun Nabi Yunus yang mendapatkan keistimewaan itu? Kalla. Ketika ditanya seperti itu, maka apa jawabannya? Apakah Anda tidak memperhatikan ujung ayatnya ketika Allah berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kalau ada orang mengamalkan amalan zikir ini seperti Nabi Yunus mengamalkannya dengan segenap keyakinannya dan tawakalnya kepada Allah. Yang penting tauhidnya. Dan dia amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wan nada menyeru dengan penuh harap. Dengan kalimat yang lembut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, nangis sampai merasa sering zalim, sering macam-macam, nangis. Semua ketika air matanya mengalir, maka dengan jatuhnya air mata itu rahmat Allah diturunkan kepada Anda. Selesai persoalan. Selesai. Gak percaya silahkan coba bangun malam tahajud. Setelah itu istighfar, bacain zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi bukan sekedar dibaca hambar di lisan, bukan. Pahami maknanya. La ilaha illa anta, sebutkan. Ya Allah, Engkau ilah yang layak disembah. Aku lalai selama ini jarang nyembah Engkau ya Allah. Aku sering maksiat, aku sering macam-macam. Mulai saat ini aku berjanji subhanaka, aku akan tepikan segala yang tidak Engkau suka ya Allah. Aku akan mendekat kepadamu. Inni kuntu minadh dhalimin, saya pernah berbuat zalim sebelum ini ya Allah. Saya mohon ampun, saya taubat ya Allah. Mungkin masalah ini Engkau buat untuk saya, bukan ingin menjadikan saya bermasalah, tapi supaya saya berubah lebih dekat denganmu. Begitu Anda katakan, fastajabna, kami jawab cepat doanya. Itu yang saya maksudkan kalimat Quran ketika disebutkan ada bacaan yang bisa kita amalkan.